Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan pagi ini kita ketemu kembali, anak-anak bertemu dengan Pak Rahmat kembali pada mata pelajaran kimia. Pagi ini kita akan mempelajari mengenai lambang unsur. Perlu anak-anak ketahui bahwa unsur kimia itu membutuhkan identitas supaya mudah mengenalinya. Karena jumlahnya yang begitu banyak, maka tidak mungkin hanya disebutkan satu persatu. Sehingga identitasnya harus betul-betul jelas. Nah, untuk itu, mari kita simak pemaparan dari Pak Rahmat berikut ini. Kompetensi dasar untuk pelajaran lambang unsur ini adalah menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan, menjelaskan lambang unsur, menganalisis lambang unsur untuk menentukan rumus kimia dan persamaan reaksi. Indikator untuk keterampilan, merumuskan rumus molekul berdasarkan konsep lambang unsur. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama mengidentifikasi lambang unsur dengan benar. Yang kedua, mengaitkan lambang unsur dengan rumus kimia. Unsur, seperti yang sudah Pak Rahmat jelaskan pada pertemuan di awal, ya, bahwa unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Ya. Coba Anda perhatikan di sini, ada unsur logam, kelihatan itu ya logam itu yang besi, emas itu termasuk kelompok unsur logam. Unsur non-logam, di situ ada gambar belerang, arang atau karbon. Ya, ini contoh unsur yang mudah kita temukan di lingkungan kita. Nama unsur yang kita kenal dalam bahasa Indonesia belum tentu dengan nama unsur baku yang ditetapkan oleh organisasi, ya, organisasi kimia yang disebut dengan IUPAC, yaitu International Union and Pure and Applied Chemistry. Ini adalah organisasi yang membuat, ya, rumus-rumus kimia, ya, yang membuat rumus-rumus kimia yang kita kenal sampai saat ini. Ya. Adapun rumus kimia yang ada sekarang, rumus-rumus kimia itu berdasarkan lambangnya, ya, itu tertulis IUPAC seperti cuprum. Itu kalau bahasa Inggris itu adalah sulfur, ya, cuprum. Tapi cuprum itu adalah bahasa Latin. Jadi yang benar itu adalah cuprum. Sedangkan bahasa Inggris itu yang pengucapan dalam bahasa CU itu pengucapan dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan emas itu adalah aurum yang tertulis. Dan bahasa Inggrisnya adalah gold. Nah, itu contohnya. Nama unsur yang diambil dari nama satu daerah, seperti germanium, Jerman, polonium, Polandia, dan lain-lain. Ini nama unsur ya. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk mempermudah penulisan lambang unsur tadi, IUPAC tadi, organisasi tadi, membuatlah apa yang disebut dengan tabel periodik unsur kimia. Sehingga lebih mempermudah kita untuk memahami unsur kimia ini, seperti apa unsur kimia ini. Jadi dalam bentuk tabel ini, kita bisa lihat tabelnya, berikut lambangnya, nama dan lambangnya. Nah, untuk penjelasan mengenai tabel periodik ini, akan kita bahas lebih detail di bab selanjutnya, yaitu di bab mengenai struktur atom, ya, bab yang berikutnya. Kita bisa lihat di sini aturan penulisan lambang unsur. Contohnya, nama unsurnya adalah hidrogen. Nah, hidrogen ini kalau kita lihat sini H yang ditulis nama depannya saja, yaitu huruf besar, lambang unsur. Ya, hidrogen ditulis dengan H. Sedangkan karbon ditulis dengan C, sesuai dengan aslinya ya, karena bukan karbon dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia pakai K. Sedangkan dalam bahasa aslinya, ya bahasa Yunaninya yaitu pakai C, ya, karbon, lambang unsur.
Jadi penamaan lambang unsur ini dengan menggunakan huruf kapital dari nama unsurnya. Contoh yang lain, argon. Argon di lambang ditulis AR. Argentum ditulis AG. Jadi ada yang satu huruf saja besar, ada yang dua huruf besar dan huruf kecil. Jadi penulisan lambang unsur ada yang menggunakan huruf kapital besar dan campuran huruf kapital dan huruf kecilnya, ya. Pelambangan unsur ini menggunakan dua huruf dari nama unsur tersebut. Pencetus ide lambang unsur ini adalah Johannes Jacob Berzelius pada awal abad ke-19, yaitu 1813. Dia mengusulkan pemberian lambang kepada setiap unsur dengan huruf. Jadi pemilihan lambang unsur diambil dari huruf pertama, huruf besar. Oksigen ditulis dengan huruf O, ya, kapital misalnya. Karbon ditulis dengan huruf C, hurufnya kapital, huruf besar juga. Nitrogen huruf N, ya, dan semua menggunakan huruf besar penulisannya. Nama unsur yang diawali dengan huruf yang sama, misalnya hidrogen dengan hidragirum. Penamaan unsur ini dilambangkan dengan menggunakan lebih dari satu huruf. Ya, hidrogen, hidragirum. Ya. Penulisannya menggunakan kapital dengan nama unsur sebagai huruf pertama. Dilanjutkan dengan huruf kecil dari salah satu huruf yang ada pada unsur tersebut. Contohnya zinc ditulis dengan ZN, cuprum ditulis dengan CU. Ya. Untuk unsur argon dan argentum, kedua unsur ini memiliki huruf pertama dan kedua yang sama. Dalam penamaannya huruf keduanya menjadi pembeda. Untuk argon dilambangkan dengan AR, sedangkan argentum dilambangkan dengan AG. Kasus lainnya, unsur kobalt ditulis dengan CO. Jika tidak hati-hati dalam penulisannya, bisa ditulis dengan C besar O besar, yang berarti gas karbon monoksida, berarti sudah berbeda maknanya. Kalau yang pertama itu CO itu adalah unsur, sedangkan C besar dan O besar itu sudah senyawa, berarti sudah berbeda. Jadi harus hati-hati dalam penulisannya. Jenis unsur dibedakan menjadi unsur logam dan unsur bukan logam. Ya, unsur logam mudah dikenali dengan ciri-ciri permukaannya mengkilat, berbentuk padat kecuali air raksa, ya, air raksa yang berbentuk cair. Ya, jangan dikira air itu tidak padat, tapi ini khusus air raksa, ya, air raksa atau merkuri, nama ininya merkuri, ya. Nama lainnya adalah merkuri, ini berbentuk cair. Unsur logam mudah ditempa, dapat menjadi plat atau kawat, dan memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik atau konduktor. Kita bisa lihat di sini, ada daftar unsur logam yang mudah kita temukan, ya, dalam lingkungan kita. Contohnya, ferum. Ya, lambangnya apa? Fe. Nama lainnya adalah besi atau iron. Ya, besi itu Indonesianya. Ya, iron itu bahasa Inggrisnya. Berikutnya, hidragirum. Lambangnya Hg. Nama lainnya adalah air raksa. Ya, air raksa itu dalam bahasa Indonesia. Merkuri itu dalam bahasa Inggris. Contoh yang lain, cuprum. Lambangnya adalah Cu. Nama lainnya dalam bahasa Indonesia adalah tembaga. Bahasa Inggrisnya adalah copper. Ya. Plumbum, lambangnya adalah Pb. Nama lainnya adalah timah hitam atau lead. Ya, bahasa Inggrisnya. Argentum, lambangnya Ag. Nama lainnya adalah perak atau silver. Kalium, lambangnya K. Nama lainnya adalah potasium. Itu adalah beberapa jenis unsur. Yang unsur logam, ya. Ini kelompok unsur logam yang bisa kita temukan. Unsur bukan logam, umumnya di alam terdapat dalam wujud padat atau gas, ya. Unsur bukan logamnya. Unsur-unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik, juga tidak panas.
Ya, tidak panas itu istilahnya isolator. Dalam wujud padat tidak dapat ditempa dan juga tidak mengkilat. Ya, kita bisa lihat di sini unsur bebas itu adalah karbon C, silikon Si, argon Ar, neon Ne. Ya, untuk senyawa kita bicarakan di depan saja, nanti untuk materi selanjutnya. Ini kita bicara lambangnya saja dulu. Daftar unsur bukan logam yang mudah kita temukan. Hidrogen, lambangnya adalah H. Ya, lambangnya H. Senyawanya di alam ini berbentuk molekul H2. Ya, di alam ini berbentuk H2 dia. Ya. Oksigen, lambangnya O. Ya. Di alam senyawa ini berbentuk dengan O2. Jadi kalau bicara oksigen itu maksudnya adalah gas oksigen, itu adalah O2. Nitrogen, lambangnya N. Ya, di alam itu melambangnya adalah N2. Ya, nitrogen. Belerang, S. Unsur ini di alam berbentuk S8 namanya. Fosfor, P. Di alam berbentuk P4. Ya. Argon, Ar. Nah, ini baru ada lambangnya, yaitu unsurnya adalah Ar. Ya. Karbon, bentuknya C. Ya. C, karbon. Ini unsur bukan logam yang bisa kita temukan di alam. Oke, anak-anak, materi pagi ini cukup sekian. Insya Allah kita bisa ketemu minggu depan. Tetap semangat, belajar di rumah, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.